proses waktu pelajaran terus terulang-ulang, ada peningkatan level, yaitu pertama tadian merasakan, kedua wujud dari sifat yang tidak nyata itu tadi. Kalau sudah sampai peningkatan wujud, komunikasi, jadi diolah terus itu berarti lama dan tidaknya itu tergantung kapasitas spesifikasi nih orang itu kan beda-beda. Kapasitasnya orang kan, kemampuan orang beda-beda, ada yang lama ada yang cepat, tergantung genetika dari leluhurnya, juga DNA yang dia miliki, sifat-sifat yang dia miliki juga. Jadi pertama merasakan, kedua wujud, ketiga komunikasi. Komunikasi itu adalah bahasa rasa. Aku mengerti apa yang kamu rasakan, kamu merasakan apa yang aku rasakan. Di ibaratnya bahasa malaikat. Pertama merasakan, wujud, komunikasi, ya kan? Kalau sudah komunikasi, kita bisa tahap di atas lagi adalah flashback. Kita mengenal masa lalu. Misalkan ini ada keris ini. Oh, ini keris itu dulu yang megang ini. Nah, itu flashback. Ya kan? Kita karena apa? Flashback itu sudah termemori oleh perjalanan kehidupan yang pernah berlalu, terlewati, kan gitu loh. Jadi kita mengambil sisi memori itu ke belakang. Nah, terus ada peningkatan di atasnya flashback. Paling atas adalah kawaskitan. Ngerti sak duruning winarah. Mulai wong Jawa ngatani waskita aji. Ngerti sak duruning winarah, mengerti sebelum sesuatu yang akan terjadi. Itu ada orang Jawa. Ya orang Jawa ngarani, orang Jawa bilang waskita. Orang yang waskita. Kan gitu. Orang yang mukti. Sakti dengan mukti kan beda. Kalau mukti ya ibaratnya waskita itu tadi. Bisa enggak kita sebagai orang awam yang belum mengenal spiritual untuk bisa belajar ilmu waskita? Bisa, semua itu tergantung niat, ya kan, tanpa ada tendensi yang keinginan tadi, karena kalau berdasarkan keinginan itu nanti terbatas. Iya, keinginan itu ada bosannya, tapi kalau kita dilingkupi dengan rasa tanggung jawab dan penuh kepengabdian, kita menyadari bahwa hidup kita ada yang menghidupi, kita harus sadar diri, ya kan. Yang diperlukan kan kesadaran diri tuh. Semua kan kembali pada kesadaran diri. Jadi niat untuk ke jalan spiritual itu dilandasi dari kesadaran diri dulu. Kalau hanya sekedar ingin, ya wes, ingin itu pasti ada bosannya sesaat, ataupun ikut-ikutan. Yang lain begini, aku ikut begini. Istilahnya robo-robo gedang. Jadi wancane ngalor melu ngalor, wancane idul melu idul, kan ngono lho. Nah. Jadi harus disadari dari keinginan di dalam diri tanpa ada ajakan, tanpa ada pengaruh yang lain. Kesadaran diri. Makanya diperlukan kesadaran diri itu tadi. Kalau menjalani spiritualitas harus dibangun dari kesadaran diri kita terlebih dahulu. Jangan karena yang lain seperti ini kan gitu kan. Karena lagi musimnya kayak gini. Sekarang gini, orang terbangkitkan spiritual lagi enak bencana-bencana. Kenapa nggak dulu-dulu kan gitu kan? Ibaratnya seperti itu. Jadi kita tidak harus menunggu timing atau momen yang keadaannya lagi gini, kita lagi terbangun kan gitu kan. Jadi ya harus kesadaran itu, karena ya faktor gimana ya, zaman sekarang itu faktor lingkungan juga pengaruh, faktor orang tua ya kan. Nah, yang bisa menyentuhkan ya orang leluhur, jamaah leluhur. Nah gitu. Sekarang orang tua kita saya juga nggak paham, ya kan? Lingkungan kita juga nggak akan mengerti. Yang bekerja kan leluhur, Mas. Iya kan? Nah, itu kan tanda bahwa leluhur kita itu sudah bekerja, tanda bahwa leluhur kita itu ikut menjaga, melindungi, masih aktif, kan ngono teman. Keberadaan mereka masih ada. Itu bukti nyata loh, Mas. Nah itu. Terus gini Mas, apakah hanya pelaku spiritual saja yang selamat dalam kehidupan dan kembali kepada Tuhan? Kan spiritual itu bisa diartikan secara khusus dan secara luas ya Mas.
kita menjalani memahami kehidupan sehari-hari itu, jadi apa yang menjadi perjalanan kehidupan kita pahami itu bagian dari perjalanan spiritualitas, ya kan? Itu secara umum, ya kan? Itu ya bisa terselamatkan karena rasa rumongso gitu. Jadi nggak ada niatan berspiritualitas, tapi perilakunya mencerminkan spiritualitas tanpa disadari. Nah, akhirnya mencerminkan kehidupan dalam perilakunya sehari-hari, tercerminlah sifat-sifat kasih itu tadi, Mas. Jadi yang menyelamatkan ini kasih itu sendiri. Makanya secara nggak langsung perilaku dalam kehidupan sehari-harinya itu sudah bagian dari spiritualitas tanpa dia sadari, tanpa dia harus mengarahkan pada sifatnya untuk belajar spiritualitas, kan ngono. Nah, nek spiritualitas secara khusus yaitu tadi kita mengolah meditasi, menata diri di dalam kehidupan sehari-hari, dari ucapan kita, pikiran kita, rasa kita, perilaku kita, kan ngono. Jadi spiritualitas bisa dimaknakan secara khusus ataupun secara luas. Berarti intinya gini, Mas, ketika kita berbuat baik, bertoleransi antar sesama, meskipun kita tidak belajar spiritual, apakah itu bisa dinamakan dengan kesempurnaan hidup? Ya, kalau menjalani, kalau lebih kesempurnaan ya kita harus mengolah meditasi, Mas, secara khusus itu tadi. Tapi kalau yang sifatnya luas itu ya melakukannya di luar kesadaran. Jadi perilakunya itu sudah bagian spiritualitas yang mencerminkan sifat kasih, budi pekerti. Nah, nanti juga orang-orang itu juga akan terarahkan dengan sendirinya dengan apa? Rasa cinta, kasih sayang, cinta dengan alam, cinta dengan sesama, itu kan. Tapi yang menuju suatu kesempurnaan itu benar-benar kita fokuskan pada pengolahan analisa diri. Jadi benar-benar di atas sadar, bukan di bawah sadar. Kadang-kadang gini kan, hidup kita beruntung atau bejol nek basa Jawa ini. Tanpa disadari perilaku kita sudah mencerminkan suatu spiritualitas. Gitu. Ndelalah itu bejo, selamat gitu loh dari bencana atau apa gitu kan. Ini contohnya yang kayak di Semeru dulu, bapak siapa itu yang diselamatkan, karena mungkin perilakunya bagian dari spiritualitas di dalam kehidupan sehari-harinya, akhirnya apa? Terselamatkan kan itu. Tapi terselamat istilahnya dalam lingkup terselamatkan, untuk menuju suatu kesempurnaan harus diarahkan lebih khusus. Makna spiritual yang secara khusus. Karena apa? Penyempurnaan. Karena di dalam diri kita kan nek wong Jawa sembah cipta, sembah rasa, sembah jiwa, sembah raga, kan ngono. Gitu. Nah, sembah cipta yaitu ya kita harus memelihara pikiran kita untuk menjadi pikiran yang lebih baik. Rasa kita, memelihara rasa kita biar menjadi pribadi yang inner beauty, kan mas smart ya, kecerdasan, inner beauty ya kan. Sembah jiwa untuk menjadi pribadi yang belen atau penuh kasih ya kan. Self control, pengendalian. Nah, sembah rogo ya segala tindakan perilaku kita itu tidak merugikan dari alen, entah itu sama hewan, entah itu sama tumbuhan, entah sesama kan hamemayu hayuning sasomo. Makanya kan hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning sasomo, hamemayu hayuning diri. Ya itu konsep Trifula Wedala itu ya mas. Iya. Nah itu kembali pada itu lagi. Pemeliharaan. Jadi kita hidup itu harus bisa memelihara diri kita. Untuk mencapai tingkat kesempurnaan itu peliharalah pikiran kita, peliharalah ucapan kita, peliharalah rasa kita, peliharalah, karena pemeliharaan itu sifatnya hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning sasomo, hamemayu hayuning diri. Nah itu yang namanya, makanya kan kalau yang ajaran yang kayak gini lebih condong ke Buddha. Ke Buddha? Iya, karena Buddha itu sifatnya pemeliharaan. Itu mas. Berarti intinya ajaran kejawen itu sama dengan ajaran
Buddha. Justru orang dulu kita tuh lebih murinya ke Buddha dulu. Murid ke Buddha, Mas? Iya, Bukan ke Hindunya. Buddha, lebih Buddha. Mas, ini ada salah satu pakar yang mengatakan bahwa akan muncul agama baru dan akan sebagai panutan orang sedunia. Bagaimana pandangan Mas? Kalau saya pandangnya bukan agama, Mas, Apa, Mas? tapi tuntunannya, Tuntunan. pedoman. Itu seperti apa, Mas, nanti prakteknya? Ya budi pekerti, Mas. Budi pekerti yang sudah include di dalam sifat-sifat ajaran Jawa. Kan itu tadi yang saya bilang, yang namanya budi pekerti itu kan budi kan perbuatan yang baik, yang pekertian perilaku, yaitu sifatnya kasih. Mau dengan ajaran apapun, kalau kita tidak bisa menciptakan energi pancaran kasih sayang itu ya percuma, Mas. Nah, jadi pada intinya itu pelajaran kehidupan itu nggak usah rumit, sederhana tapi bisa menghasilkan. Hasilnya apa? Kasih. Itu tuh. Kalau dunia ini sudah tercipta kasih kan ada damai, teman. Nggak ada orang kericuan, nggak ada orang saling perselisihan, tidak ada orang saling membedakan. Otomatis kan kalau punya jiwa kasih kan tidak mau membedakan, tidak nanding sariro, ya kan? Membandingkan, nanding sariro kan membandingkan ini. Makanya kan kunci level kualitas diri yang pernah saya bilang itu tidak nanding sariro, tidak membanding-bandingkan dengan yang lain, ya kan? Tidak membeda-bedakan. Terus mengukur sariro, ya kita tidak mengukur aku seberapa, dia seberapa, dia si A si B seberapa, nggak mengukur, bahwa semua itu adalah kesetaraan ciptaan Tuhan yang sama, adil itu kan. Nah terus tepo sariro, kita bisa lebih memahami yang lain, entah itu terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan semua ciptaan yang ada di alam semesta ini. Sifatnya pemeliharaan, hamemayu hayuning sasomo, ya kan? Terus mawas diri, ya kita harus bisa memelihara diri kita dari ucapan kita, pikiran kita, rasa kita, harus mempunyai keselarasan, keadilan di dalam diri kita, ya kan? Nah, bisa mengenal diri kita, akhirnya apa bisa mawas diri, akhirnya kita apa? Ngulat sariro, bisa memahami diri kita akhirnya menemukan jati diri kita, identitas. Ini loh, aku tuh sebenarnya seperti ini, kan gitu. Makanya kalau mawas diri, kita punya jerawat nih, kalau kita nggak nengok kaca kan nggak bisa toh, Mas. Jerawat itu bentuk apa, segedenya seberapa. Makanya kan harus bercermin diri biar kita mengetahui diri kita kan. Itu mawas diri. Kalau kita sudah bisa melatih mawas diri itu, nanti akhirnya kita ketemu sedulur kita sejati yang diarani ngulat sariro. Ngulat itu artinya melihat. Sariro diri kita sendiri. Kita sudah melihat diri kita, perwujudan diri kita sendiri. Ya artinya manunggal ya, Mas. Tuh. Berarti intinya gini, Mas, orang itu kalau sudah mengenal sedulur gaib yang ada pada diri manusia, berarti sudah manunggal dengan Tuhan. Ya, Pasti. jati diri. Jadi sudah merasakan keberadaan Tuhan itu di dalam diri kita. Oh ini loh. Karena gini, di dalam tubuh manusia itu ada fisik dan non fisik. Nah itu wujudnya sama. Tidak ada manusia, tidak hanya manusia. Bumi ini juga punya non fisiknya. Jadi ibaratnya itu yang satu fisik dan satu non fisik. Bumi ini juga ada non fisiknya, wujudnya kayak bumi. Kan ngono loh. Jadi semua partikel Tuhan itu ada non fisik dan ada fisiknya. Nah itu, kalau kita sudah mengenal, kalau kita sudah memahami diri kita, ini tuh keberadaan Tuhan itu seperti ini kan gitu. Jadi mengenal kriteria Tuhan itu loh, akhirnya kita bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku kita, ucapan kita, rasa kita, itu pikiran kita kan gitu. Ya makanya kan untuk ketika kita ingin belajar spiritualitas, hasil akhirnya adalah kasih, punya perilaku dengan kasih sayang, ya kan? Ucapan harus dilandasi kasih sayang, pikiran harus dilandasi kasih sayang,
rasa juga dilandasi inner beauty atau kasih sayang. Itu wis teman. Kalau sudah gitu, misalkan di dunia ini sudah bisa menerapkan itu, ya mesti damai teman. Yaitu yang namanya yang diartikan budi pekerti itu. Karena orang Jawa itu lebih makanya kan level kualitas diri itu ya, kalau orang bisa menelipkan 5 itu, ya selesai. Orang akan mengenal. Pertama, tidak nanding sariro. Kedua, tidak ngukur sariro. Ketiga, tepo sariro, lebih bisa memahami yang lain, entah itu hewan, tumbuhan, atau manusia, atau semua ciptaan alam semesta, apa bagian dari alam semesta. Terus mawas diri, kita lebih menganalisa yang ada di dalam diri kita, ya kan. Terus ya bisa menganalisa ngulat sariro, cahaya kita sendiri yang merupakan pengejawantahan dari cahaya Tuhan.